Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Vincent, di channel kesayangan kita ini. Untuk hari ini, kita akan membahas nih tentang virus yang sangat mematikan di kalangan kita ya, yaitu virus HIV. Video ini juga akan digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat tentang virus HIV ini, dan juga untuk membantu kita untuk mengerti lebih lanjut tentang virus yang sangat mematikan ini ya. Nah, without berlama-lama lagi, let's go. Nah, kawan-kawan, sekarang yang pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian HIV ini dulu ya, untuk meng-refresh memori kita lagi dan untuk memperkenalkan lagi tentang virus HIV ini ya. Nah, virus HIV ini adalah kepanjangan untuk Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV ini merupakan penyebab nih dari masalah penyakit AIDS. Nah, virus ini nih menyebabkan melemahnya sistem imun yang ada di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita rentan untuk terkena banyak sekali penyakit-penyakit berbahaya yang lain. Virus ini menyerang sel CD4 yang berperan penting untuk menjaga imun tubuh dan memerangi virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi bayangkan saja sel-sel yang seharusnya di sana untuk melindungi kita tiba-tiba hilang karena virus HIV ini. Wah, sangat menakutkan ya. Jadi tiba-tiba kita bisa terserang penyakit lalu. Nah, jika virus HIV ini tidak segera ditangani ya kawan-kawan, penderita dari sakit AIDS ini akan mengalami penyakit-penyakit seperti 1. Tuberkulosis, infeksi saluran pernafasan akut, beberapa jenis kanker, dan juga penyakit-penyakit yang mengerikan lainnya ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan membahas tentang cara penularannya virus ini ya. Nah, untuk penularan HIV dapat disebabkan oleh banyak hal, tapi kita akan membahas tentang beberapa halnya saja ya. Ini hal-hal yang lebih common di kehidupan kita yang dapat kita temui sehari-hari ya. Nah, yang pertama, selain seks bebas yaitu yang pertama, yang kedua adalah penggunaan jarum suntik yang tidak steril nih. Yang ketiga adalah konsumsi narkoba. Nah, konsumsi narkoba ini emang seharusnya kita tidak lakukan sama sekali ya, karena efek-efek samping yang sangat berbahaya, dan kita juga pasti sudah mengetahui akibat-akibat jika kita mengonsumsi narkoba ini. Nah, yang ketiga dan yang paling common ini ya, yaitu bawaan keturunan. Nah, jika seorang ibu ini sedang mengandung anak dan ternyata seorang ibu ini yaitu penderita HIV, nah sedihnya bayi yang dikandung oleh ibu itu akan juga terkena HIV. Nah, selanjutnya karena ada cara penularannya, pasti akan ada cara pencegahannya. Nah, kita tahu ya sekarang kalau HIV itu masih belum ada vaksinnya, tetapi nih ada pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan, mulai dari diri kita sendiri, dari orang lain, dan juga dari berkelanjutan lagi ya nantinya. Jadi kita catat dulu dan simak dulu ya penjelasan berikut. Cus. Yang pertama yaitu hindari transfusi darah tidak bersih. Nah, ini kita bisa sambungkan dengan jarum suntik yang tidak steril tadi ya. Kita harus waspada kepada itu dan juga hindari kita tidak boleh menyentuh, tidak boleh memasukkan darah itu ke dalam tubuh kita, karena kita pasti akan tertular oleh HIV itu juga. Nah, cara pencegahannya kedua yaitu dengan cara rutin screening HIV. Buat kalian yang nggak tahu nih, screening HIV itu adalah pengecekan sampel darah ke tabung khusus, lalu ini dicek itu ya di lab, lalu kita bisa melihat apakah ada antibodi HIV yang terkandung dalam darah kita, dan juga kita biar bisa mengerti bahwa kita bersih juga dari HIV ya, dengan melakukan screening ini. Nah, yang ketiga dan yang terakhir nih, pastikan kalian hindari seks bebas ya, hindari, stop, dan jauhi. Oke? Nah, seperti yang kita ketahui dan saya sudah katakan tadi, yaitu masih belum ada obat untuk HIV.
Nah, jika sudah ada seseorang yang terkena HIV, kita bisa merekomendasikan mereka terapi antiretroviral nih ya guys. Terapi antiretroviral nih ya guys. Ini tuh membantu penderita meningkatkan kualitas hidupnya. Terapi ini juga berfungsi untuk menurunkan jumlah virus dalam darah dan amin-amin saja ya jika virus dalam darah itu sudah hilang karena terapi ini. Wah, Anda harus bersyukur nih ya. Jika salah satu orang yang kalian kenal sudah terkena HIV dan belum melakukan terapi antiretroviral, kalian bisa merekomendasikan terapi ini kepada mereka ya. Nah, selanjutnya berikut merupakan tips-tips ya, jika kalian bertemu dengan seseorang yang terkena HIV atau mungkin seseorang ini adalah kerabat atau teman dekat Anda ya, Anda bisa melakukan hal-hal ini nih. Yang pertama, ya benar sekali, kalian harus menjaga jarak dan membatasi kontak kalian dengan mereka. Tetapi banget nih, kalian juga harus mengerti bahwa mereka itu juga manusia dan mereka sekarang ini sedang dalam posisi yang sangat tidak mengenakan. Jadi, yang kita bisa lakukan adalah kita harus meng-clear otak kita terlebih dahulu dan menghilangkan mindset gila tentang penderita HIV dan juga untuk menurunkan stigma-stigma negatif tentang mereka ya, supaya kita dapat berpikir dengan benar dan rasional dan secara humanis. Nah, itu dia. Nah, oke, langkah yang kita bisa lakukan. First, setelah kita meng-clear otak kita dan mindset kita, yang kita bisa lakukan adalah tidak usah overreact ya. Jadi kita keep cool, kita keep santai ya. Dan juga selanjutnya kita jangan pula mengasingkan orang itu dengan penuh, jangan kayak isolasi mereka dari kehidupan kita. Jangan lakukan itu karena mereka mempunyai seperti mental juga dan mereka pasti sudah down ya gara-gara terkena virus ini. Yang dapat kita lakukan adalah kita bisa membantu mereka secara emosional terlebih dahulu. Kita bisa menjadi kayak semacam terapis untuk mereka. Paling tidak kita bisa chatting atau calling kan jika kalian masih ingin waspada. Jadi kita bisa memberikan saran-saran untuk mereka bisa menjalani hidup dengan lebih tabah ya, agar mereka juga semangat untuk menjalani pengobatan mereka dari HIV ini ya. Dan kita bisa menjadi teman atau bestie mereka yang paling dekat dan kita patutnya mendengarkan curhatan-curhatan hati mereka ya. Jadi mereka tidak akan merasa sendiri, mereka tidak akan merasa terlupakan atau terasingkan begitu ya. Selanjutnya nih, kita bisa banget nih merekomendasikan mereka ke komunitas ODHA atau ODA, yaitu orang dengan HIV atau AIDS. Di komunitas ini mereka pastinya akan bertemu dengan para penderita lainnya dan mereka pastinya tidak akan merasa sendirian karena orang-orang di sekitar mereka merupakan orang-orang yang bernasib sama dan orang-orang yang juga mengalami hal yang sama dengan mereka. Jadi pastinya mereka akan menjalin hubungan yang dekat, hubungan persahabatan yang sangat erat dengan orang-orang ini. Dan akhirnya pun dia tidak akan takut untuk berinteraksi dengan orang-orang karena pasti orang-orang yang berada dalam ODHA ini pasti lebih welcoming, lebih menerima saja mereka ke dalam komunitas dan ke hati mereka. Maaf, ini setengah hati mereka. Nah, yang terakhir nih guys, kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik yang mungkin Anda ingin tahu atau Anda emang perlu tahu ya. Jadi kita to the point aja, come on, biar video ini tidak usah berlama-lama lagi ya, karena kalian pasti akan melakukan aktivitas lain, saya peka banget. Nah, yang pertama ya, kembali lagi, banyak orang memiliki pemikiran bahwa HIV ini lebih rentan menyerang pasangan homoseksual daripada pasangan heteroseksual nih. Padahal sebenarnya HIV ini malah lebih rentan untuk menyerang pasangan heteroseksual. Hal ini nih dibuktikan dari survei yang dilakukan di Inggris yang menyatakan bahwa selama masa pandemi atau tahun 2020 nih, persentase pasangan heteroseksual yang terkena HIV mencapai 33%.
Tetapi malah pasangan homoseksual hanya mencapai 7%. Jadi fun fact yang kedua ini adalah wanita ternyata lebih rentan terkena virus HIV ini. Nah, berdasarkan dari laporan dari UNAIDS atau UNAIDS, lebih dari 1,7 perempuan di Asia hidup dengan HIV dan 90% dari mereka mengatakan bahwa mereka tertular dari suami mereka. Nah, yang ketiga, HIV ini ternyata ya guys tidak dapat menular dengan hanya kontak fisik, tetapi lebih pastinya akan menular melewati darah. Jadi saat transfusi darah tidak steril dan juga mungkin saat berciuman, karena orang yang terkena HIV biasanya lebih mudah berdarah. Kayak tiba-tiba aja kayak gusi mereka atau bibir mereka saat sedang berciuman itu berdarah tiba-tiba, dan dengan tidak sengaja mungkin darahnya ketertelan oleh pasangan mereka sehingga mereka bisa menjadi tertular karena darahnya itu. Nah, dari kayak sumber-sumber yang lain yang kalian tahu kayak bisa dari kontak fisik, bersalaman, berpelukan, atau dari bersin gitu tuh sangat salah ya guys. Itu tuh sangat mitos, itu tuh sangat tidak sesuai dengan kenyataan, karena virus HIV ini hanya bisa menular, lebih tepatnya hanya bisa menular melewati darah. Nah, tadi itu ya guys merupakan fakta-fakta menarik dari HIV, dan semoga fakta-fakta tersebut bisa kalian serap, bisa kalian pelajari lagi agar kita bisa meningkatkan kewaspadaan HIV dengan orang-orang di sekitar kita juga ya. Nah, tadi itu ya guys merupakan presentasi saya mengenai HIV, bukan presentasi juga sih ya. Seperti penjelasan tentang HIV, hanya untuk merefreshing kepala kita agar kita bisa ingat lagi seperti yang saya sudah katakan di awal video tadi. Nah, terima kasih banget nih buat yang sudah mau nonton sampai akhir ini. Saya berterima kasih banget, dan semoga kalian bisa menyebarkan video ini untuk raise some awareness for those yang belum terjangkit HIV agar mereka bisa mulai waspada dan mulai mengerti akan bahaya-bahaya dan cara-cara penularan HIV ini, karena memang sangat mengerikan, belum ada obatnya, dan semoga di kemudian hari atau semoga di hari-hari kedepannya kita bisa, bukan kita sih, tapi kayak ya kalau kalian mau menjadi scientist gitu, kalian bisa membantu para peneliti atau ilmuwan untuk menemukan obat dari HIV ini, karena sangat dibutuhkan, karena banyak banget nih yang terjangkit oleh HIV ini ya guys. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan dari video ini. Semoga kalian bisa terima dengan baik, semoga saya bisa dimaafkan karena salah tutur kata mungkin menurut Anda. Saya Wilson, saya sign out dari video ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Dadah! Woo!